Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk kita datang kepada Tuhan. Itu sebabnya mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita nikmati hadirat Tuhan. Kita memuji Tuhan. Dan kita akan belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah. Kita menyanyikan pujian ini dan kita siapkan hati dan hidup kita untuk kita masuk hadirat Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati kehadirannya dalam ibadah kita. Haleluya, haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
biarlah terus yang menjadi keinginan hati kami adalah untuk menyenangkan Tuhan, menyembah Engkau selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih pada saat ini kami mau lebih lagi masuk ke hadirat Tuhan, menikmati Engkau, menikmati jamahan-Mu Tuhan di dalam ibadah ini. Kami rindu Tuhan, Engkau hadir di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, dan kami benar-benar menikmati Tuhan sehingga benar-benar kehidupan kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya Engkau saja yang bertahta di atas setiap puji-pujian yang kami naikkan, dan Engkau yang hadir di dalam kehidupan kami. Kami mau menikmati Tuhan, kami mau menikmati ibadah ini, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita mau menyanyikan puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita bersuka cita oleh karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menolong hidup kita, yang sudah memberkati kita. Mari kita tinggikan Tuhan dengan puji-pujian kita. Nyanyikan pujian, kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan nama Yesus. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tanggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Kesukaan
duduk di kaki Tuhan, saat kita berdoa kepada Tuhan, Roh Kudusnya diberikan kepada orang-orang yang mengharapkan kedatangannya, yang mengharapkan kehadirannya dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita menyanyikan pujian ini. Di hatiku mengalir pancaran air hidup. Haleluya. Di hatiku mengalir pancaran air hidup, segarkan jiwaku, mendirus hati gersang bagai hujan lebat. Ku terima kepuasan Saat ku berlutut di kaki Tuhan, saat ku berlutut di kaki Tuhan. Ku dengar suara merdu dan indah. amin. Saat itu ku puas, dahagaku lepas. Waktu Yesus menjamahku, Dialah pembaptis Roh Kudus yang heran. Haleluya. Terima kasih oh Tuhan, anugerah-Mu heran, tiada bandingnya. Terima kasih oh Tuhan, anugerah-Mu heran, tiada bandingnya. Ku masuk hadirat-Mu yang suci mulia. Ku rindu padamu. Amin. Haleluya. Saat ku berlutut di kaki Tuhan, ku dengar suara merdu dan indah. Saat itu ku puas, dahagaku lepas. Waktu Yesus menjamahku, Dialah pembaptis Roh Kudus yang heran. Haleluya. Saat ku berlutut di kaki Tuhan, di sanalah kita alami kuasa-Nya. Amin. Haleluya. Ku dengar suara merdu dan indah. Saat itu ku puas, dahagaku lepas. Waktu Yesus menjamahku, Dialah pembaptis Roh Kudus yang heran. Dialah pembaptis Roh Kudus yang heran. Dialah pembaptis Roh Kudus yang heran. Haleluya. Tetaplah berdoa sampai kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Kita sudah naikkan puji-pujian kita kepada Tuhan, dan saatnya kita mau belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Dan dari kebenaran firman Tuhanlah kita dapat mengerti bahwa hanya dekat Allah saja kita alami ketenangan. Saat kita mendengar firman Tuhan,
Di sana kita diberkati, di sana kita dekat dengan Tuhan, dan di sana juga kita rasakan adanya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nyanyikan pujian, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ingin selalu Haleluya. bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Haleluya, haleluya. Rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Hanya Melalui firman Tuhan, melalui Roh Kudusnya, kita ada dapatkan kekuatan yang baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Haleluya. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, Haleluya. menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu
Tuhan, hanya ketika kami dekat dengan Tuhan, maka ketenangan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Ketika kami dekat dengan Tuhan, maka kekuatan yang baru Tuhan beri dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan terus selalu beri kepada kami setiap hati yang selalu mau rindu untuk tetap terus selalu mendekat dan melekat hanya kepada Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap anugerah-Mu, bahkan setiap kesetiaan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, bahkan terlebih kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan. Kami boleh datang mengagung-agungkan Engkau, semuanya hanya karena kemurahan-Mu yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan, semuanya dapat menyenangkan hati Tuhan. Terus biarlah Roh Kudus-Mu terus selalu bekerja dalam kehidupan kami, memampukan kami untuk terus selalu rindu untuk datang kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, hati kami rindu untuk kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, berbicaralah bagi setiap kami, apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan, keinginan-Mu bagi setiap kami, sehingga setiap kami umat-umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tahu dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berikan kami kerendahan hati Tuhan, sehingga kami dapat mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu terus selalu bekerja dalam kehidupan kami, dan terus selalu berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih, saat ini siaplah hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, urapan-Mu dan berkat yang daripada Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus kita baik. Terima kasih Tuhan Yesus kalau masih memberikan saya kesempatan untuk melayani firman pada saat ini. Terima kasih juga untuk Bapak Gembala, Bapak Ibu Wakil Gembala yang juga mempercayakan saya untuk melayani firman Tuhan pada saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita sama-sama, terambil dari Kisah Para Rasul 1, ayat yang ke-14. Kisah 1, ayat yang ke-14. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, biar kita sama-sama menyimak renungan firman Tuhan sebagai landasan firman Tuhan pada saat ini. Sekali lagi terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 14, demikian firman Tuhan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya pasti punya kerinduan untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dan lawatan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Dan seringkali yang saya temukan, banyak orang ingin mengalami lawatan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan mereka dengan cara yang instan. Tidak sesuai dengan prosedur atau yang saya bahasakan itu tidak sesuai dengan apa yang proses rohani yang harus mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Dan kita tahu semua ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan katakan kepada para murid-muridnya bahwa mereka harus menunggu di loteng Yerusalem sampai mereka dipenuhi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, mereka tidak mungkin duduk diam dan ya bahasa sekarang bilang kita ngopi-ngopi, makan minum dan barangkali membicarakan tentang orang lain, Saudara. Tapi saya percaya di sini, Saudara, mereka menunggu, Alkitab katakan mereka menunggu sambil bertekun dalam doa dengan sehati, Saudara. Kata bertekun di sini dalam bahasa Inggris dikatakan persistence. Persisten artinya bahwa mereka sungguh-sungguh, mereka gigih berdoa, struggle, mereka meminta kuasa Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan mereka. Karena ini janji Tuhan, Saudara, buat kehidupan mereka.
Dan ini bukan sehari mereka berkumpul, saudara. Ini 10 hari mereka menanti pencurahan Roh Kudus sesuai dengan janji Yesus kepada mereka. Dan firman Tuhan katakan dengan sangat jelas, dua orang sepakat meminta dalam banyak hal apa saja. Kalau kita sepakat, kita sehati meminta, maka Allah akan memberikan. Allah akan nyatakan itu dalam kehidupan kita. Mari kita lihat ayat yang terambil dari Injil Matius 18 ayat yang ke-19. Matius 18 ayat yang ke-19. Firman Tuhan katakan begini, saudara. Dan lagi aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, sehati, meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata sehati ini dalam bahasa Yunani homotumadon. Homotumadon ini digambarkan seperti sebuah orkestra besar. Nah, kita tahu semua dalam sebuah orkestra itu terdiri dari beberapa perangkat musik. Di sana ada biola, ada cello, ada trompet, trombon, ada saksifon, alto sax, ada lead gitar, ada bass, dan begitu banyak alat musik yang dipakai dalam sebuah orkestra. Nah, orkestra itu akan menimbulkan sebuah suara atau harmonisasi yang begitu luar biasa ketika mereka memainkan satu nada yang sama. Artinya semua alat musik yang memainkan satu nada yang sama. Katakanlah kalau mereka main di kunci G, ya semua kunci G. Maka itu akan membuat harmonisasi yang begitu luar biasa. Tapi saudara bisa bayangkan dalam sebuah orkestra, si gitar dan bass mainnya di kunci lain, lalu kemudian biola main di kunci lain, keyboardnya. Saudara bisa bayangkan akan tidak menimbulkan harmonisasi yang begitu indah. Begitu juga Alkitab katakan tadi. Yesus sendiri katakan dua saja orang sepakat meminta. Artinya kalau kita sama-sama punya satu tujuan meminta kepada Tuhan. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, Alkitab katakan. Maka Tuhan akan, di sini dikatakan, aku berkata kepadamu jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat atau sehati meminta apapun juga. Permintaan mereka itu akan dikabulkan. Nah, saudara bayangkan kalau kita dalam sebuah kelompok kita berdoa, lalu satu ini berdoa minta ini, satu ini berdoa minta ini, satu berdoa. Saya percaya memang Tuhan tidak pernah bingung. Tapi bikin malaikat bingung, saudara. Artinya mana yang harus didahului? Apakah si A yang minta ini dikasih atau si B dan seterusnya. Tapi sekalipun kita 20 orang dalam satu hati meminta dalam hal yang sama, maka firman Tuhan katakan Allah akan mengabulkan permintaan mereka. Karena itu ketika murid-murid ada di loteng Yerusalem, 10 hari mereka menunggu. Mereka bertekun dan sehati meminta kepada Tuhan. Tadi sebagaimana tadi saya katakan persisten. Bertekun itu persisten, ada gigi. Sungguh-sungguh mereka berdoa. Satu hati, satu permintaan. Bahwa mereka meminta janji Allah dipenuhi dalam kehidupan mereka. Maka saya percaya Tuhan akan memenuhi janjinya. Murid-murid tidak hanya berdoa satu kali lalu kemudian mereka berhenti berdoa. Saya percaya bahwa mereka terus bertekun dalam doa. Tidak ada satu kebugaran rohani tanpa doa, saudara. Dan di sini saya catat bahwa tidak ada pencurahan Roh Kudus tanpa kesatuan hati. Sebab apa? Sebab ketekunan dan doa adalah kunci menantikan janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, murid-murid ini dengan tekun setia secara konsisten meminta janji Allah dipenuhi dalam kehidupan mereka. Yaitu mereka butuh pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Mereka sedang menantikan janji Tuhan. Tetapi mereka tidak pasif. Mereka aktif, saudara, mencari Tuhan di dalam doa. Sehingga apa yang mereka mintakan itu dikabulkan oleh Tuhan. Dan terbukti, saudara, kita lihat dalam Kisah Rasul yang kedua, bukti di mana Allah memenuhi janjinya. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 tadi sebagai ayat pokok, saya kembali kepada ayat pokok. Firman Tuhan katakan begini, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus.
Dalam terjemahan King James Version dia katakan begini, saudara, saya bacakan buat saudara. That's all continue with one accord. One accord. Jadi satu kesatuan hati, satu suara, satu tone, satu note, saudara. Mereka meminta kepada Tuhan. Di dalam apa di sini? In prayer and supplication. Di dalam doa dan permohonan mereka kepada Tuhan. Dan saudara, terbukti ketekunan dalam doa membuka jalan bagi pekerjaan Roh Kudus. Murid-murid tidak tahu kapan tepatnya janji itu akan digenapi. Tetapi Alkitab katakan mereka tetap setia berdoa. Ketekunan menunjukkan iman dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Doa yang dinaikkan dengan hati yang bersatu membawa dampak rohani yang sangat besar. Roh Kudus pasti dicurahkan sebagai jawaban atas ketaatan. Roh Kudus bukan kebetulan dicurahkan, tetapi terjadi dalam suasana doa yang hidup dan penuh kesatuan. Dan kemudian janji itu digenapi. Sebagaimana tadi di atas saya katakan, kemudian janji itu digenapi. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-2-4. Kisah 2 ayat 2-4, satu lembar saja kita buka. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Di mana mereka duduk dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan kuasa Roh Kudus, dengan Roh Kudus maksud saya. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, di sini membuktikan bahwa Allah setia dan menepati janjinya. Doa bukan sekedar rutinitas kita, tetapi perjuangan iman. Ketekunan menunjukkan kesungguhan hati kita. Tuhan sangat menghargai seorang yang tidak mudah menyerah. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali saya catat di sini, seringkali kita berhenti berdoa tepat sebelum jawaban Tuhan itu datang kepada kehidupan kita. Padahal mujizat Tuhan akan berikan, nyatakan kepada kita ketika di akhir ketekunan kita berdoa. Ketika kita berhenti, justru di akhir itu Tuhan akan nyatakan kuasanya. Dia berikan janji itu kepada kita. Karena itu saya katakan, seringkali kita berhenti berdoa tepat sebelum jawaban Tuhan itu datang. Padahal mujizat itu terjadi di ujung ketekunan. Di saat kita tekun dan rukun, Alkitab katakan, ketika kita rukun, kita meminta kepada Tuhan, maka firman Tuhan katakan Allah sendiri yang akan memerintahkan berkat turun atas kehidupan rumah tangga yang rukun ini. Haleluya. Karena itu pemazmur katakan begini, saudara, Mazmur 133. Mazmur 133 ayat 1-3. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan begini, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah, oh haleluya, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Saudara mau diberkati Tuhan Yesus Kristus. Saudara perhatikan, Alkitab katakan seringkali justru mulai kita jenuh berdoa, justru kita meninggalkan ketekunan kita berdoa. Justru di ujung itulah Tuhan sedang merencanakan mujizat yang Tuhan akan berikan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara jangan berhenti berdoa. Setia dalam ketekunan kita berdoa. Karena itu tadi di atas saya katakan bertekun itu persisten. Persisten itu artinya bahwa kita sungguh-sungguh gigih kita meminta dalam satu kesatuan hati yang sama, meminta janji Allah dipenuhi dalam kehidupan kita. Nah, menjadi pertanyaan pada saat ini, mengapa kita sangat membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Karena tema yang kita akan bicarakan hari ini tentang Roh Kudus dicurahkan saat doa dinaikkan dengan bertekun dan sehati, saudara. Nah, mengapa kita sangat membutuhkan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Saya catat di sini yang pertama,
Yang pertama, karena kita butuh kuasa. Amin. Semua orang percaya membutuhkan kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu betapa pentingnya Roh Kudus dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Karena yang pertama, kita sangat membutuhkan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Agar yang pertama, kita memiliki kuasa daripada Tuhan. Artinya tanpa Roh Kudus, kita tidak punya kuasa dalam banyak hal. Baik itu kuasa dalam kita berdoa, kuasa dalam kita menikmati berkat-berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, maupun kuasa untuk kesembuhan dalam segala penyakit kita. Coba kita lihat firman Tuhan katakan yang pertama itu kuasa dalam doa. Kita lihat dalam Efesus 3 ayat 2 sampai ayat 2, pasal 3 ayat 20 maksud saya, Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20 firman Tuhan katakan begini saudara. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita, apa katanya, doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya peranan Roh Kudus dalam setiap kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Mengapa kita membutuhkan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita? Karena pertama, karena kita butuh kuasa dalam hal berdoa. Karena itu dalam kitab Efesus ini dikatakan, Tuhan mampu memberikan jauh lebih daripada apa yang kita minta dan doakan. Karena yang bekerja dalam setiap permohonan doa kita adalah kuasa dalam kehidupan kita. Itu Roh Kudus yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Ini yang bekerja, yang menghasilkan sesuatu melebihi daripada ekspektasi kita. Melebihi daripada cara berpikir kita. Tuhan mampu lakukan kalau kita memiliki Roh Kudus. Karena itu betapa pentingnya peranan Roh Kudus dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Dan Yakobus 5 ayat 17 katakan begini. Yakobus 5 ayat yang ke-17 firman Tuhan katakan begini saudara. Elia, Alkitab katakan adalah manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Dia manusia biasa-biasa saja. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Ini yang sangat penting yang tadi saya katakan. Sungguh-sungguh berdoa, persistence, gigih, struggle, berjuang penuh, memintakan sesuatu yang kita perlukan, butuhkan dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus ada dalam setiap kehidupan kita. Karena itu dia katakan, Elia itu manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Luar biasa. Kalau bukan kuasa yang Tuhan berikan kepada Elia, tidak mungkin hal itu terjadi. Karena itu peranan yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita butuh Roh Kudus agar supaya kita memiliki kuasa dalam hal berdoa tadi. Nah yang berikut kuasa dalam menikmati berkat Tuhan, saudara. Kalau Tuhan tidak memberikan kita kuasa untuk menikmati berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, apa artinya? Saudara boleh berusaha untuk menghasilkan segala sesuatu yang saudara perlukan dalam kehidupan saudara. Artinya, saudara bisa berhasil dalam bidang sekuler. Saudara bisa sukses. Saudara bisa kaya, saudara. Bukan tidak mungkin dengan segala usaha saudara. Tapi kalau Tuhan tidak memberikan kuasa untuk menikmati, saudara boleh punya segala macam makanan begitu banyak di atas meja. Tapi kalau Tuhan tidak memberikan kita kuasa untuk menikmati, kita tidak bisa menikmati. Saudara bisa bayangkan kita punya uang bisa beli apa saja, makanan apa saja di atas meja, saudara. Tapi kemudian kita banyak penyakit dalam tubuh kita, saudara. Apa yang kita bisa makan? Kenapa? Karena kita tidak diberi kuasa untuk menikmatinya. Coba kita lihat ayatnya dalam Pengkhotbah 5 ayat 19. Di Alkitab saudara ayat 18, firman Tuhan katakan begini. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa, saudara garis bawahi, dan kuasa untuk menikmatinya.
untuk menerima bagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya. Juga itu pun apa? Karunia Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak diberi kuasa untuk menikmati berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, apa yang kita bisa nikmati, saudara? Nggak bisa. Dengan begitu banyak penyakit, saudara. Maaf bicara, saudara boleh punya mobil mewah, tapi kalau Tuhan izinkan kita sakit, kita nggak bisa naik mobil. Maaf bicara, kalau kita stroke semuanya, apa yang kita bisa nikmati? Nggak bisa, saudara. Karena itu betapa pentingnya peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Supaya sebagaimana tadi saya katakan, kita butuh Roh Kudus karena kita diberi kuasa. Yang pertama kuasa untuk berdoa. Yang kedua kuasa untuk menikmati berkat-berkatnya. Dan yang ketiga kuasa untuk kesembuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan kita kuasa untuk mengalami kesembuhan, yang sulit, saudara. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita sakit agar kita lebih tekun berdoa, meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebagaimana tadi saya katakan, jangan sampai kita berhenti berdoa. Justru ketika kita berhenti dalam ketekunan kita berdoa, di ujung dari ketekunan itu Tuhan sedang kerjakan mujizat. Tapi kita sudah berhenti untuk berdoa. Firman Tuhan katakan dengan sangat jelas dalam Yakobus 5. Coba kita lihat Yakobus 5 tadi. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Kuasa kesembuhan. Karena itu, ayat 16. Hendaklah kamu, apa katanya? Saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya apa? Kamu sembuh. Dua orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kenapa dibutuhkan dua orang dengan yakin? Karena sepakat, karena sehati. Sebagaimana tadi di atas saya katakan. Tuhan Yesus sendiri katakan dalam Injil Matius. Dua orang sepakat meminta, sehati meminta. Maka Tuhan akan nyatakan, Tuhan akan berikan. Dan firman Tuhan katakan dengan sangat jelas, kalau kita dua orang yang benar, kita berdoa meminta dengan yakin, besar kuasanya. Maka kita akan mengalami kuasa kesembuhan. Karena ada Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Itu juga yang kemudian dikatakan dalam Amsal Salomo. Amsal Salomo 12 ayat 18. Amsal Salomo 12 ayat 18. Firman Tuhan katakan begini, saudara, ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Artinya bahwa orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, artinya begini, saudara. Ketika ada seseorang yang sakit, yang lancang mulutnya ini, dia datang, wah bahaya ini penyakit ini. Oh teman saya ini sakit kayak gini, ya, nggak lama tuh Tuhan panggil pulang. Ini mulutnya terlalu lancang, seperti tikaman pedang, itu membunuh orang. Saudara. Teman dia cuma ada bisul aja, nggak pakai mata. Dia bilang, wah ini tumor ini bahaya nih, harus dipotong nih, mau periksa nih, harus biopsi. Banyak yang dia bikin orang takut, saudara. Dengan penyakit dia sebenarnya biasa-biasa saja. Nah ini Alkitab katakan bahwa orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Artinya orang bijak, orang yang penuh dengan Roh Kudus, sekalipun yang dihadapi, orang di hadapan dia mengalami penyakit yang begitu berat. Mungkin kanker stadium akhir. Tapi karena lidahnya seorang bijak yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, dia bilang, mungkin bagi dokter tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah ini lidah yang bijak, saudara. Lidah yang akan mendatangkan kesembuhan. Dia bilang berdoa aja. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tuhan akan bisa merubah. Yang tadinya barangkali secara medis Tuhan, dokter sudah bisa menentukan, tinggal umurnya tinggal berapa bulan lagi. Tapi bagi Tuhan, hari ini pun Tuhan bisa merubah. Dari kematian kepada kehidupan. Amin. Itu lidah yang bijak. Tapi bukan seperti lidah yang lancang, orang yang mulut yang lancang. Selalu menakut-nakutin orang. Saya pernah mengalami gitu, dulu ada teman, dia sakitnya sebenarnya masuk angin di dada, dia selalu tekan-tekan di dada. Aduh sakit nih. Datang teman yang satu, kenapa lo katanya?
Ini gua sakit dada ini. Wah, itu bahaya tuh. Teman saya waktu itu periksa, nggak tahu dia mati malam-malam. Jantungan, itu jantung itu ada penyempitan pembuluh darah. Nggak tahunya cuma masuk angin, saudara. Ini lancang mulutnya, saudara. Tapi kalau orang yang bijak, yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, sekalipun dia tahu bahwa orang itu mungkin mengalami sakit jantung, tapi dia akan bilang bahwa, yuk kita berdoa yuk. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Itu orang yang lidahnya bijak. Karena itu yang pertama, betapa pentingnya kita membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kita agar kita memperoleh kuasa dari Tuhan. Yang pertama, kuasa untuk berdoa, kuasa untuk menikmati berkat Tuhan, dan kuasa untuk kesembuhan. Itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang kedua itu agar kita dapat bersaksi, saudara, betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus, sebagaimana tadi saya katakan, tanpa Roh Kudus, tanpa doa, tidak ada kebangunan Roh Kudus, tidak ada kebangunan rohani. Tanpa kesetiaan, Roh Kudus tidak mungkin dicurahkan kepada kita. Karena itu betapa pentingnya kita tekun berdoa. Dan betapa pentingnya kita membutuhkan Roh Kudus. Karena yang kedua saya catat sini, agar kita dapat bersaksi. Orang yang memiliki Roh Kudus, dia mampu, dia berani bersaksi di mana saja. Mungkin bukan lewat perkataan dia, tapi lewat sikap hidup dan perbuatan dia. Dapat mempermuliakan Tuhan. Artinya Roh Kuduslah yang akan membuat kita dapat bersaksi. Sebagaimana contoh ketika Petrus, kita tahu apa yang Alkitab ceritakan. Berapa kali Petrus menyangkal Tuhan? 3 kali sudah. Berapa kali Petrus mendukakan hati Tuhan Yesus? Sering kali sudah. Tapi kalau Tuhan mau memakai seorang Petrus ini, Tuhan juga akan memakai saudara dan saya ketika kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Saudara lihat, ketika Petrus dipenuhkan oleh Roh Kudus, satu kali dia bersaksi, 3.000 orang bertobat. Coba kita lihat sebagai ayat terakhir dalam Kisah Rasul 2 ini, Kisah Rasul 2 ayat 37. Ayat 37 dan 38. Ayat 37 firman Tuhan katakan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Kenapa mereka terharu? Karena mereka melihat seorang Petrus ini adalah orang yang biasa-biasa saja, orang nelayan yang pernah menyangkal Tuhan, saudara. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Kunci yang paling penting dan utama dalam setiap kehidupan orang percaya, dia harus hidup dalam pertobatan. Dan ketika dia hidup dalam pertobatan, dia akan punya keinginan untuk berdoa. Dan ketika dia tekun berdoa meminta, maka saya percaya dia akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini waktunya. Beberapa hari yang lalu Tuhan naik ke surga dan dia berjanji dia akan tidak meninggalkan saudara dan saya sendiri. Dia akan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dan janji ini digenapi ketika murid-murid bertekun berdoa di loteng Yerusalem. Bukan 1 hari, 2 hari saudara, 10 hari mereka menantikan janji Tuhan. Mereka tidak sekedar ngobrol-ngobrol saudara. Saya percaya 10 hari mungkin mereka tidak makan minum. Mereka berpuasa. Karena mereka sehati berdoa meminta dengan satu tujuan yang sama. Untuk melihat janji Allah digenapi dan terbukti saudara. Dan Allah memenuhi janjinya. Mereka dipenuhkan oleh Roh sebagaimana firman Tuhan katakan tadi Kisah Rasul 2. Seperti lidah-lidah api turun memenuhi kehidupan mereka. Dan ketika Petrus dipenuhkan oleh Roh Kudus, 1 kali Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Ayat berikut dikatakan begini, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima, oh haleluya, karunia Roh Kudus. Ayat 41 saya lompat. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu, oh haleluya, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Amin. Luar biasa, saudara. Peranan Roh Kudus sangat penting dalam setiap kehidupan orang percaya.
Saudara mungkin akan malu bersaksi tanpa Roh Kudus. Tapi kalau Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara, saya percaya saudara punya kemampuan, saudara punya keberanian untuk menyatakan kesaksian kepada banyak orang. Sehingga ada banyak jiwa dapat keselamatan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan ayat terakhir saya lihat di dalam Kisah 10 ayat 42. Kisah 10 ayat 42. Sebagaimana pengalaman seorang Cornelius. Kita tahu cerita ini bahwa Cornelius ada seorang perwira Italia. Notabene dia bukan orang percaya, tapi Cornelius ini dengan tekun dia berdoa, saudara. Yang paling utama saya pelajari, kenapa sampai seorang Cornelius ini doanya didengar oleh Tuhan. Karena hidupnya dalam kesalehan, hidupnya dalam pertobatan. Dan bukan dia secara pribadi, saudara. Dia mempengaruhi keluarga. Seisi rumah tangga, seisi keluarganya hidup takut akan Tuhan. Dan saya percaya kalau seisi keluarga hidup takut akan Tuhan, maka saya juga percaya dalam satu rumah mereka juga sehati meminta, berdoa bersama-sama. Dan saudara lihat, malaikat datang dan kasih tahu sama Cornelius, Tuhan sudah mendengar setiap permohonan doa Cornelius. Dan datang pada ayat yang ke-42 dalam Kisah 10 ini. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah, ini Petrus katakan kepada Cornelius, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah, saudara perhatikan, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan perkataan itu. Sebab Alkitab katakan, barang siapa yang malu karena aku, karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Jadi, jika hari ini kita rindu melihat kuasa Tuhan dinyatakan, hidup yang diubahkan, kebangunan rohani terjadi, maka kuncinya sama seperti para murid. Bertekunlah dalam doa dan hidup dalam kesatuan. Ketika doa kita naikkan dengan tekun dan sehati, saya percaya Roh Kudus pasti akan dicurahkan. Amin. Oh, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus kita baik, sangat baik atas hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan, kita meninggikan Dia, dan mari kita bersama-sama sehati meminta. Ini waktunya Tuhan janji untuk memenuhi kita, saudara dan saya, dengan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Glory, glory. Glory, glory, glory. Curahkan Tuhanku hujan Roh-Mu, basahilah sekarang tanah gersang. Haleluya, haleluya. Hujan Roh-Mu, basahilah sekarang
kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu, kami sangat membutuhkan Roh Kudus-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Lamaku nanti berikan kini, lalu ku bersujud menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, Engkau baik Tuhan. Kami rindu melihat janji-Mu digenapi dalam setiap kehidupan kami. Tanah gersang, lamaku nanti berikan kini, lalu ku bersujud menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Betapa pentingnya Roh-Mu yang kudus memenuhi kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, agar supaya kami boleh memperoleh kuasa, baik dalam hal berdoa, baik dalam hal menikmati berkat-berkat-Mu yang Kau percayakan dalam kehidupan kami. Bahkan kuasa kesembuhan ketika kami mengalami kelemahan tubuh dalam hidup ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu melihat janji-Mu digenapi dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini sedang sepakat tekun meminta agar mereka juga dipenuhkan oleh Roh-Mu yang kudus. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami semua. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sadari bahwa kami sudah di ujung daripada zaman ini ya Tuhan. Karena ada begitu banyak tantangan, persoalan, pergumulan yang akan datang dalam kehidupan kami. Dengan kekuatan kami yang terbatas, kami harus akui kami tidak mampu berjalan ya Tuhan. Karena itu kami sangat membutuhkan Roh Kudus-Mu sebagai penolong kami, sebagai pendamping kami, untuk memberikan kami kemampuan, kesanggupan, agar tetap mampu berdiri menghadapi setiap pergumulan yang ada di hadapan kami. Dan kami percaya oleh Roh Kudus itu membuat kami keluar lebih daripada seorang pemenang. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Engkau sungguh baik atas kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Penuhi sekarang ya Tuhan. Penuhi sekarang dengan kuasa yang Kau janjikan itu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Penuhilah hidupku, hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamaah Roh Suci. Hidupku sebagai
Haleluya, haleluya. Kami sangat percaya bahwa kalau kehidupan kami tanpa Roh Kudus, maka kami akan kehilangan arah tujuan kehidupan kami. Karena itu betapa pentingnya ya Tuhan, saat ini sesuai dengan janji-Mu, kami menanti-nantikan janji-Mu itu dipenuhi dalam setiap kehidupan kami. Karena kami sangat membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Roh Kudus itu akan menuntun kami, mengajarkan kami untuk melakukan hal-hal yang dapat mempermuliakan nama Tuhan saja. Jauhkan kami dari hal-hal berdosa ya Tuhan. Sekalipun kami punya kesempatan. Dan bahkan tidak ada orang yang dapat melihatnya. Tapi kami sangat percaya Engkau Allah yang maha melihat. Di mana kemanapun kami bergerak, beraktivitas, Engkau Allah yang maha melihat itu. Karena itu kami sangat membutuhkan Roh Kudus agar menuntun perjalanan kehidupan kami dalam sisa umur yang masih Engkau percayakan ini. Agar supaya perbuatan-perbuatan yang kami lakukan lewat tuntunan pimpinan Roh Kudus itu, yang kami lakukan dapat mempermuliakan nama Tuhan Yesus saja dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati kami semua pada saat ini. Berkati setiap jemaat-Mu, setiap pemirsa yang sudah mengikuti ibadah pada saat ini Tuhan. Kami lepaskan berkat atas kehidupan mereka. Diberkatilah rumah tangga mereka. Diberkatilah keluarga mereka. Diberkati segala pekerjaan usaha dan mata pencarian mereka. Dan apa saja dikerjakan tangan-tangan mereka, biarlah Tuhan Yesus memberkatinya. Dan secara khusus kami berdoa juga untuk Bapak Gembala kami, Bapak Ibu Wakil Gembala kami. Biarlah urapan Allah tetap menyertai mereka. Bukakan terus rahasia kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kirimkan pewahyuan-pewahyuan yang baru atas hidup mereka. Agar setiap pelayanan di mana manapun yang Engkau percayakan bagi mereka, ada banyak jiwa dapat dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Kami juga sehati berdoa untuk negeri dan bangsa kami ini. Kami berdoa dari mulai Presiden sampai kepada jajaran yang terendah Tuhan. Berikan mereka hikmat agar supaya dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan mereka ada dasar rasa takut akan Tuhan. Sehingga semua tujuan yang mereka lakukan untuk mensejahterakan rakyat. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berikan keamanan dalam negeri kami agar negeri kami tetap dalam keadaan kondusif. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami akan tamatkan ibadah kami pada saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih karunia, cinta, kasih, kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penyertaan pimpinan, kekuatan, kuasa, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah terima berkat siang ini dan sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara.